Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat yang terkasih, saya mengundang kita semua bangkit berdiri sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mempersiapkan diri dan kita mengambil saat teduh sejenak bersama-sama. Ibadah kita pada pagi hari ini kita khususkan dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur meskipun masing-masing dari kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi karena kasih karunia Tuhan kita boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk boleh menaikkan segala pujian, hormat dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita dari KPPK 16, berilah hormat padaku. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Sekali lagi kita pujikan, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Segala puji, hormat, dan juga syukur kami naikkan kepadamu. Allah Bapa yang sudah menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kembali lagi Engkau memberikan kami satu kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami masing-masing masih beribadah di rumah kami bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi, tapi kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang selalu menopang kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, pagi hari ini kami mau beribadah, kami mau menyatakan pujian, hormat, dan syukur kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan minggu hari ini. Kiranya sungguh Tuhan, baik kami yang beribadah, baik kami yang melayani, melalui ibadah kami pagi hari ini, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, ibadah kami minggu ini boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa tidak ada yang bisa kita tutupi dari Tuhan. Kita tahu bahwa di sepanjang kehidupan kita, mungkin banyak hal-hal yang sudah kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti hati sesama kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita datang kepada Tuhan, memohon Tuhan sendiri yang akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita nyatakan jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Musik akan tetap memainkan pujian ini. Jemaat silakan mengambil waktu teduh pribadi. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami tahu tidak ada satupun dari dalam diri kami yang kami bisa tutup-tutupi dari mata Tuhan yang maha melihat segala sesuatu. Engkau yang mengenal kami pribadi lepas pribadi, jauh daripada kami mengenal diri kami sendiri.
Oleh karena itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang di bawah kaki salib Tuhan, memohon Tuhan yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan jika seringkali dalam perkataan perbuatan kami menyakiti hati sesama kami. Seringkali kami juga menyakiti hati Tuhan lewat segala apa yang sudah kami lakukan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu yang besar boleh mengampuni setiap kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan hidup kami, hidup yang Tuhan sudah selamatkan ini, boleh kami pakai untuk terus memuliakan nama Tuhan di sisa kehidupan kami yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersama kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita boleh diampuni dari segala dosa dan pelanggaran kita. Mari Bapak Ibu dengan penuh sukacita kita mau nyatakan, kita mau puji tentang rahmat, kasih dan anugerahnya yang besar bagi setiap kita. Dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama kita pujikan KPPK 62. Ku mau puji tentang rahmat-Mu. Yang mau bertepuk tangan, boleh bertepuk tangan bersama. Ku mau puji tentang rahmat. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku puji, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu.
Biarlah Bapak Ibu dalam setiap kehidupan kita terus mau memuji tentang rahmat, anugerah, dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama Bapak Ibu kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Biar pujian ini mengantarkan kita untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Julius. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Bapak Ibu, saudara sekalian, sahabat yang terkasih, dimanapun kita berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan kepada kami sampai pada hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami masih terus-menerus dapat melakukan pekerjaan, pelayanan kami dan semua tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Di pagi hari ini kami memohon Tuhan, Roh Kudus Engkau berkarya dalam hidup kami, mencelikkan mata rohani kami sehingga kami dapat membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih lagi kami dapat sesuatu sehingga kami pulang dengan membawa berkat firman yang terbaik daripada Engkau, dan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami berharap Tuhan dan kami bermohon bahwa kemurahan dan kebaikan Tuhan menyertai kami bersama-sama, memberikan kami juga konsentrasi untuk dapat mendengarkan dengan baik pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini sungguh senang dan sungguh bahagia ya, kita masih dapat bertemu kembali di dalam ibadah minggu, dan kita bersama-sama dapat membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya diberikan salah satu bagian dari surat Paulus untuk kita pelajari bersama hari ini di dalam 1 Tesalonika. Mari Bapak Ibu dapat membaca bersama-sama dengan saya 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayat 6, 7, dan 8. Sekali lagi, saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab, itu maupun Alkitab elektronik dan sebagainya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Yang sudah menemukan bersama dengan saya katakan yes.
Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat yang ketujuh, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Bapak Ibu saudara sekalian, pembacaan bagian firman Tuhan ini akan lebih lengkap kalau Bapak Ibu nanti membaca pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 untuk melihat gambaran secara keseluruhan. Saya tidak bisa membacakan di dalam bagian pertemuan kita hari ini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu apa hubungannya antara Paulus dengan orang-orang di Tesalonika? Apa istimewa hubungan Paulus dengan jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika? Kita akan melihat satu demi satu. Saya akan mengajak kita melihat Bapak Ibu, pelayanan pertama Paulus kepada orang-orang di Tesalonika. Demikian, diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Tapi saya hanya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Bunyi firman Tuhan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang telah kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah catatan pertama tentang hubungan antara Paulus dengan jemaat di Tesalonika. Dikatakan Tesalonika adalah satu kota yang sangat besar, salah satu kota terbesar kedua setelah Athena. Kemudian di Tesalonika itu dikatakan bukan hanya kota yang besar, tapi kota itu kaya, kota itu makmur, kota itu sangat besar dan sangat bagus dan punya perekonomian dan perdagangan yang sangat baik. Bukan hanya itu saja, tetapi kota ini sangat-sangat istimewa bahkan bagi warga-warga yang ada di sekitarnya atau daerah-daerah sekitarnya. Sehingga banyak sekali orang datang dari tempat-tempat yang lain untuk mengadu nasib atau mencari peruntungan di kota Tesalonika. Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu Paulus dan tim pelayanannya yaitu Silas datang ke kota Tesalonika, itu dikatakan bahwa orang-orang di sana secara sejarah historis mengatakan mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Jadi banyak sekali kuil-kuil, banyak sekali percabulan bakti, banyak sekali orang-orang yang pergi kepada berhala dan kemudian tidak kepada Tuhan. Kita melihat ada Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan penduduk di sana bukan hanya penyembah berhala, tapi mereka adalah orang-orang yang cabul. Nah, pada waktu Paulus dan Silas datang ke Tesalonika, mereka langsung pergi ke rumah ibadah dikatakan, dan kemudian secara efektif, secara efisien mereka menggunakan 3 minggu berturut-turut untuk menyampaikan tentang Injil, menyampaikan tentang Kristus, tentang juru selamat yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kemudian dalam pelayanan tersebut, dalam waktu 3 minggu itu ada beberapa orang Yahudi yang kemudian menjadi orang percaya, dan kemudian dikatakan beberapa orang Yunani juga ikut bergabung menjadi orang percaya, bahkan ada perempuan-perempuan yang berkuasa atau terkemuka di dalamnya. Bapak Ibu saudara sekalian, melalui pelayanan Paulus inilah muncul satu jemaat yang baru atau kelompok orang percaya yang baru muncul di kota Tesalonika.
Dan sangat luar biasa, Bapak Ibu. Setelah Paulus meninggalkan kota Tesalonika, kalau saya mengajak kita membaca Bapak Ibu ya, di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Ada begitu banyak orang memberikan kesaksian yang luar biasa tentang orang-orang di Tesalonika, dikatakan demikian. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan, pengharapanmu kepada Tuhan Allah kita. Kemudian dikatakan bahwa orang-orang di Tesalonika, mereka adalah orang-orang penurut, mereka kuat bahkan dalam penindasan, mereka penuh sukacita. Bahkan dikatakan orang-orang itu menjadi teladan untuk semua orang percaya di daerah Makedonia. Luar biasa Bapak Ibu, sangat luar biasa. Jemaat kecil yang baru terbangun melalui pelayanan Paulus, mereka kemudian menunjukkan kasih mereka, ketaatan mereka, ketekunan mereka, sukacita mereka, pengharapan mereka di dalam Tuhan. Begitu luar biasa, bahkan dikatakan mereka menjadi teladan bagi orang-orang percaya di seluruh Makedonia. Itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu, itu sesuatu yang luar biasa. Dan ini diungkapkan oleh Paulus sendiri dengan mengatakan bahwa mereka luar biasa di dalam Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat yang ke-7, Paulus menggunakan kata sesuatu yang sangat istimewa untuk menggambarkan hubungan Paulus dengan jemaat di Tesalonika, yaitu apa Bapak Ibu? Gambaran seorang ibu. Saya baca sekali lagi ya, ayatnya yang ke-7 dari pasal yang kedua. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya. Paulus ingin memberitahu begini, meskipun orang-orang di Tesalonika itu adalah orang-orang yang dapat diteladani, mereka bertumbuh di dalam iman, tetapi bagi Paulus mereka masih bayi-bayi rohani. Mereka adalah bayi yang baru lahir, yang membutuhkan pengasuhan, perawatan gitu ya, membutuhkan ketelatenan, membutuhkan didikan secara khusus dari seorang ibu, yaitu siapa? Paulus sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Paulus menggunakan kata imaginary seorang ibu dengan anaknya? Nah, saya mau ngambil contoh Bapak Ibu. Di antara kita, di gereja kita ya, jemaat kita sudah ada yang banyak jadi seorang ibu, punya anak ya. Nah, saya mau menggambarkan identitas ibu itu merubah kehidupan seorang wanita. Kenapa seperti itu? Saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum menikah, ibu itu tidak bisa disebut ibu, tapi masih disebut wanita, wanita yang dewasa. Sebelum menikah, rata-rata wanita itu sangat memperdulikan dirinya. Mereka mengenakan pakaian yang terbaik supaya kelihatan menarik dan bagus. Kemudian mereka menjaga berat badan ya, olahraga gitu ya, pakai parfum, mereka juga bersolek, mereka berias, menjaga diri mereka supaya apa? Kelihatan menarik, kelihatan cantik dan anggun. Mereka bahkan kalau kita lihat wanita-wanita masa sekarang bahkan menjauhkan diri dari pekerjaan rumah tangga. Bagi mereka itu adalah pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang harus dihindari. Mereka tidak mau dekat dengan yang bau-bau kotor dan sebagainya. Itu seorang wanita karena mereka memperhatikan penampilan diri mereka. Tapi ketika wanita-wanita tersebut menikah dan kemudian menjadi seorang ibu dan memiliki anak, baik itu putra atau putri, Bapak Ibu bisa melihat itu berubah 180 derajat. Tidak lagi prioritas hidup mereka memperhatikan berat badan. Bagi mereka berat badan sudah tidak penting. Mereka tidak lagi memperhatikan penampilan mereka karena penampilan mereka itu nomor kesekian. Mereka sudah bergulat dengan kotoran anak yang harus dibersihkan, yang kencing, yang kemudian juga pup ya, mereka harus membersihkan. Mereka tidak peduli lagi dengan yang kotor-kotor. Bahkan mereka harus masuk di dapur untuk masak, membersihkan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, prioritas mereka pada waktu menjadi wanita itu bukan prioritas lagi. Prioritas pertama dari seorang ibu adalah anaknya. Mereka harus memberikan yang terbaik bagi anaknya, melindungi anaknya, mengasuh anaknya, membesarkan anaknya. Itulah prioritas pertama. Dan kalau kita melihat dalam bagian ini, Paulus memberikan gambaran bahwa dia adalah seorang ibu bagi jemaat di Tesalonika. Dan dia bersedia untuk merawat mereka, membimbing mereka, mengasuh mereka, membawa mereka untuk bertumbuh menjadi bukan hanya bayi rohani, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang belajar bertumbuh dewasa dan kuat di dalam Tuhan. Karena itu Paulus pertama yang dia lakukan adalah
bukan hanya melihat mereka baru percaya dan baru bertumbuh, tapi dia merawat mereka secara khusus agar dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pelayanan yang Paulus lakukan, sangat luar biasa. Dan kita bisa melihat hubungan yang istimewa antara Paulus dengan orang-orang di Tesalonika. Yang kedua, di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 dikatakan, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sesuai dengan tema kita hari ini, kasih sayang yang besar. Apa itu Bapak Ibu kasih sayang yang besar? Apa maksud kasih sayang yang besar itu? Sekali lagi, Paulus memberikan gambaran tentang seorang ibu. Di ayat yang ke-7, saya ambil contoh demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengasuh anak kita yang waktu masih kecil ya, kemudian ketika mereka beranjak dewasa, mereka sudah mandiri, mereka sudah bekerja, jadi orang lah ya. Mereka sudah bekerja dengan baik, mereka bisa menghasilkan untuk diri mereka dan keluarga mereka. Saya percaya Bapak Ibu, kita sebagai orang tua punya harapan bahwa anak kita ketika mereka sudah siap, sudah sukses, sudah mandiri, harapan kita adalah anak kita bisa memperhatikan kita ya di masa tua, pastilah ya. Memperhatikan kita, kadang-kadang mengunjungi kita, mungkin menyapa. Kalau bisa kita juga berharap Bapak Ibu ya, anak-anak kita yang sudah dewasa, mandiri, sukses itu juga memperhatikan kita di masa tua. Harapan itu seperti itu Bapak Ibu ya. Bukankah begitu? Saya percaya semua orang punya hal yang sama, keinginan yang sama, diperhatikan di masa tuanya. Harapan kita sama. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu anak-anak itu belum jadi orang, belum mandiri, belum sukses, belum jadi apa-apa, masih seorang bayi, masih anak kecil, masih dalam perlindungan kita, kemudian masih di dalam perlindungan keluarga, apa yang kita lakukan? Seorang ibu memberikan yang terbaik. Dia memberikan perlindungan bagi anaknya. Dia kemudian murni memberi. Dia memberikan hidupnya. Dia memberikan seluruh pekerjaannya untuk membesarkan anak ini, untuk mendidik mereka, membawa mereka untuk menjadi orang-orang yang berguna tanpa balasan. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu itu murni tanpa balasan. Mereka tidak mengharapkan imbalan. Kenapa? Karena mereka tahu anak ini adalah tanggung jawab yang mereka harus lakukan, yang harus mereka kerjakan, yang Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan seorang ibu rela untuk memberikan nyawanya bagi anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran ini digunakan sekali lagi oleh Paulus. Dia ingin mengatakan demikian Bapak Ibu. Saya Paulus memang mengabarkan Injil bagi kamu. Aku memang membawakan Injil, membawa kamu mengenal Tuhan, menjadikan kamu orang-orang yang mengenal Tuhan, menjadikan kamu orang-orang yang berubah, yang dulunya penyembah berhala, kamu sekarang percaya kepada Tuhan, kamu penuh dengan ketaatan, sukacita, kesetiaan, ketekunan dan pengharapan pada Tuhan. Itu memang melalui pelayananku, tetapi bukan hanya mengabarkan Injil. Tapi aku datang adalah untuk memberikan hidupku juga untuk orang-orang di Tesalonika. Jadi bagi Paulus dia punya sebuah komitmen. Dia ingin memberikan hidupnya sepenuhnya bahkan tanpa syarat kepada orang-orang di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui bagian firman Tuhan ini Paulus ingin kasih tahu bahwa kasih sayang yang besar itu bukan hanya sekedar mengabarkan Injil, tetapi juga memberikan hidupnya bagi mereka, bahkan nyawanya untuk mereka. Inilah yang luar biasa. Dan Paulus mengungkapkan kepada kita hati seorang gembala yang luar biasa. Tidak peduli apakah seorang pendeta, apakah penatua, ataukah penginjil, ataukah pelayan Tuhan, ataukah pemain musik, atau orang-orang terlibat dalam pelayanan di gereja ini, Paulus ingin kasih tahu siapapun kita, kalau kita sudah kenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan, kita punya kewajiban untuk memperlakukan jemaat-jemaat kita yang lainnya, jemaat yang percaya kepada Tuhan di gereja ini, orang-orang percaya yang lainnya, untuk kita dapat memperlakukan mereka dengan kasih sayang yang besar seperti yang diteladani oleh Yesus Kristus. Yesus bahkan berkata demikian, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Paulus
bukan hanya mengabarkan Injil saja, tapi dia memberikan hidupnya, bahkan nyawanya untuk orang-orang yang digembalakan. Dan kita punya tanggung jawab yang sama. Sekali lagi, bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, bukan hanya pelayan Tuhan, bukan hanya majelis, tapi seluruh jemaat Tuhan yang sudah kenal Tuhan punya kewajiban yang sama untuk memperhatikan dan memberikan kasih sayang yang besar kepada jemaat kita yang lainnya yang membutuhkan. Kita punya kewajiban karena kita sudah terlebih dahulu diberkati dan dikasih oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berbicara tentang pelayanan, kita tidak hanya berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan untuk jemaat kita, apa yang bisa kita lakukan bagi kawanan domba Allah, apa yang bisa kita perlengkapi untuk mereka semakin baik dan melayani, tidak. Tetapi pertanyaannya, bersediakah kita membayar harga untuk mereka? Membayar harga itu bukan hanya membawa mereka mengenal Tuhan, tetapi membesarkan mereka supaya mereka mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat luar biasa dan mengingatkan bukan hanya saya, tapi semua majelis dan para rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani. Tuhan ingin kita memberikan kasih sayang itu yang begitu besar, bukan hanya dari diri kita, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, at least kalau kita belum bisa melakukan itu, kita bisa melakukannya dengan memberi kasih sayang yang besar dari Allah itu untuk siapa? Untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga terdekat kita, untuk papa dan mama kita, untuk orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita belum bisa memperhatikan orang lain, kita bisa memberikan kasih sayang yang besar itu kepada orang-orang yang kita kenal. Tapi tetap Tuhan menginginkan adalah itu diberikan kepada semua orang percaya yang kita kenal. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa cinta kasih yang besar dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika, hubungan mereka yang begitu istimewa, menggambarkan bahwa ketika bagian 1 Tesalonika ditulis begitu dalam doktrin yang ada, begitu luar biasa firman Tuhan yang dia tuliskan kepada mereka. Ini adalah surat cinta Paulus kepada mereka. Surat cinta Paulus bagaimana dia dengan sungguh-sungguh ingin memberikan hidupnya bagi mereka. Harapannya cuma satu, mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal Dia dan dewasa di dalam Tuhan. Harapan saya juga kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari lihat keluarga kita, papa, mama, anak-anak kita, suami istri. Lihat Bapak Ibu yang ada di rumah Anda. Itu adalah rekan-rekan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita yang menjadi bagian bersama dalam keluarga kita. Mereka layak untuk kita kasihi. Mereka layak untuk mendapatkan kasih sayang yang besar yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada Anda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami sekali lagi betapa luar biasanya pelayanan yang harus kami kerjakan. Bukan hanya sekedar pelayanan infrastruktur, bukan hanya sekedar pelayanan penginjilan, bukan hanya sekedar pelayanan pengajaran firman, tapi Tuhan menginginkan kami seperti Paulus. Semua itu akan lengkap kalau kami bisa memberikan hidup kami dalam kasih sayang yang besar kepada semua jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Memperhatikan mereka, mempedulikan mereka, mengingat mereka di dalam doa. Bahkan Tuhan membawa mereka di dalam setiap pergumulan kita dalam doa. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita memberikan kasih sayang yang besar itu kepada semua jemaat kita. Bahkan jemaat kita yang belum kita kenal sekalipun. Marilah Tuhan Engkau memberikan pada kami memohon, kami rindu Tuhan bahwa hati kami digerakkan oleh Engkau melalui firman Tuhan ini. Sehingga minimal kami bisa melakukannya bagi keluarga kami. Kami dapat dengan penuh cinta kasih untuk mengasihi keluarga kami, membawa mereka mengenal Tuhan, mendidik mereka bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang dapat melayani, orang-orang yang kemudian dapat diteladani di dalam Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau memakai kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan.
Inilah doa dan seruan kami. Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar bersama pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh jadi berkat bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Persembahan Bapak Ibu bisa memberikan dengan cara ditransfer ke rekening gereja. Rekening gereja akan ditampilkan setelah selesai tayangan ibadah ini. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin mau mengumpulkan di rumah, boleh mengumpulkannya bersama-sama dengan keluarga. Kemudian nanti ketika ibadah sudah kita mulai kembali, Bapak Ibu boleh membawanya ke dalam gereja. Mari bersama kita pujikan satu pujian yang mengiring kita untuk membawa yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita nyatakan sekali lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya, selamanya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh sebab kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh sekali lagi beribadah kepada Tuhan. Semua itu hanya karena kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Bapa, pagi hari ini kami datang membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang masih Tuhan percayakan untuk setiap kami. Hari ini kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menyucikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami bersama-sama berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, yang mungkin pada saat ini datang kepada Tuhan dengan segala beban dan pergumulan jemaat masing-masing, yang selalu dibawa dalam setiap doa dan pergumulan mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendengar segala doa dari setiap jemaat Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh menjawab segala pergumulan setiap kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan lewat ibadah online setiap minggu, lewat ibadah doa, lewat sapaan setiap pagi, renungan roti hidup hari ini, semuanya boleh menguatkan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan sungguh boleh menguatkan iman kami untuk tetap teguh bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang beranugerah atas bangsa kami, berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami untuk boleh memimpin negara Indonesia ini melewati setiap kesulitan yang ada dengan tentunya bersandar kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan situasi ini boleh segera berlalu sehingga kami kembali boleh melakukan kegiatan kami seperti biasa. Kami juga boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan doksologi, kemudian doa berkat oleh Pendeta Julius. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Biarlah kita menerima damai sejahtera daripada Tuhan bagi keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, bahkan kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.